ولا وسيلة لإثبات هذه الحقيقة إلا بالتجربة التي لا تقبل الشك والجدال. Maka tentunya untuk membuktikan penjelasan ini, janji-janji yang telah dipaparkan dalam Al-Quran itu harus diuji, harus dikaji. Begitu juga harus dipelajari secara seksama sehingga tidak menimbulkan keraguan bahwa Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada manusia dan Al-Quran itu telah menjanjikan hidup kebahagiaan kepada manusia baik di dunia dan di akhirat. Wa na'ni biha an yadrusa ahlul ikhtisasi al-Qur'an dirasatan ilmiyatan syamilatan min alifihi ila yahihi. Tentunya yang kami maksudkan supaya para ahli mempelajari Al-Quran dengan kajian secara seksama atau kajian secara ilmiah dari mulai alif sampai ya, dari mulai halaman pertama sampai halaman terakhir, dari surat pertama sampai surat 114 surat yang telah diturunkan oleh Allah, dari kedua campur yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tsumma yuqaridu bainahu wa baina ghairihi min kutubil adyan. Setelah para ahli mempelajari Al-Quran secara seksama, kemudian mereka melakukan perbandingan dengan kitab samawi yang lain. Wa nahnu ala yaqin bi annahum yantahuna min dzalika ila amrayn. Al-awwalu anna al-Qur'ana bi balaghatihi wa aqidatihi wa syari'atihi yaqufu jami'a kutubil adyan. Dan kami sebagai umat Muhammad tentunya yakin bahwa setelah Al-Quran itu dikaji secara seksama, hendak memberikan dua kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran yang memiliki keindahan atau yang disebut balaghatul Quran, keindahan Al-Quran di dalam susunannya, keindahan Al-Quran di dalam makna-maknanya. Begitu juga ketika Al-Quran menjelaskan tentang masalah keyakinan yang benar, terutama yang berkaitan dengan masalah tauhid, yang mana masalah tersebut sebagai suatu masalah pokok. Kemudian ketika Al-Quran menjelaskan tentang masalah hukum-hukum, sehingga Al-Quran memaparkan tentang segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum yang cermat. Maka tentunya Al-Quran dia di atas segalanya. Al-Quran mengungguli dari seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada agama-agama yang lain. At-tsani annahum yajiduna fil Qur'an jami'al usuli wal mabadi' allati tatajawabu ma'a hajatin nasi wa masalihihim wa taqaddumihim ila qiyam as-sa'ah.
Alasan yang kedua, mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran seluruh al-usul wal mabadi'. Arti al-usul wal mabadi', teori-teori atau dasar-dasar yang memberikan seluruh kebutuhan manusia atau yang memberikan maslahat untuk manusia. Dan teori-teori yang telah diberikan oleh Al-Quran itu bersifat permanen untuk kebahagiaan manusia, untuk maslahat manusia, untuk kebutuhan hidup manusia ila qiyamis saah, sampai hari kemudian. Sebab Al-Quran itu diturunkan, dia menjelaskan sebelum alam ciptaan itu diciptakan, menjelaskan proses alam ciptaan itu diciptakan, menjelaskan peradaban manusia, memberikan petunjuk kepada mereka. Begitu juga menceritakan kehidupan setelah kematian, menceritakan surga dan menceritakan api neraka. Maka Al-Quran merupakan suatu pedoman yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh untuk membimbing manusia. Wa ma min nahlatin ilmiyatin aw thawratin taharruriyatin illa wa yad'u ilaiha al-Qur'an wa yubarikuha. Maka tidak ada terobosan, tidak ada suatu revolusi yang untuk melepaskan belenggu manusia, entah itu yang bersifat kebodohan, kemiskinan, penjajahan, melainkan itu semua telah dicontohkan oleh Al-Quran. Bagaimana peran serta para nabi dan para rasul, serta orang-orang yang beriman ketika mereka harus melepaskan belenggu dari kebodohan, dari penjajahan. Dan Al-Quran memberikan teori-teori yang permanen untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Wa ma min tashri'in yahtaju ilaihi an-nas fi dawrin min adwar at-tarikh illa wa yastati'u ahlul ilmi wal ijtihad an yastakhrijuhu min ahad usul al-Qur'an wa mabadi'ihi. Maka tidak ada pula rencana-rencana yang dibutuhkan oleh manusia dari masa ke masa peradaban manusia atau sejarah manusia, melainkan dasar-dasar itu telah didapatkan dalam Al-Quran. Wa bi'ibaratin akhra. Maka semua yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, ketika manusia mengalami proses dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, melainkan para pakar dan para ahli itu semua bisa menceritakan secara utuh, secara lengkap, ketika mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai narasumbernya. Jadi Al-Quran ini menceritakan dari mulai manusia pertama, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, bagaimana perjalanan kehidupan mereka.
bagaimana kondisi keadaan mereka, baik yang berhubungan dengan masalah keyakinan, apa yang berhubungan dengan masalah tata cara kehidupan, apa yang berhubungan dengan sejarah hidup mereka. Jadi itu semua telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Siapa yang menjelaskan tentang proses kehidupan manusia dari mulai Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa? Tentunya ahlul ilmi wal ijtihad. Para ahli, para pakar. Para ahli dan para pakar ini sumber mereka ketika menceritakan peradaban manusia, itu menjadikan Al-Quran sebagai narasumber mereka. Waqad adzinallahu wa rasuluhu liman lahu al-ahliyata wal kafa'ata an yubarri'a ala usulil Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu juga Rasulnya membenarkan, merestui kepada para ahli yang berkompeten untuk menjelaskan peradaban manusia, sejarah manusia, kehidupan manusia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, itu menjadikan Al-Quran sebagai narasumbernya. Wa yastakhriju minhu al-ahkam allati fiha khairun wa salahun lin-nas bi jihadin minal jihad. Sehingga setelah mereka mengkaji Al-Quran, mereka bisa mengeluarkan hukum-hukum untuk maslahat manusia. Karena manusia ini harus diatur oleh hukum-hukum yang cermat. Maka yang bisa mengatur kehidupan manusia sehingga tidak ada yang menganiaya dan yang dianiaya, itu adalah hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang telah dipaparkan di dalam Al-Quran, yang oleh para ahli dikeluarkan untuk mengatur kebahagiaan manusia atau mengatur maslahat manusia, dari mulai masalah thaharah sampai masalah al-qisas. Wa ma'na hadha anna hukm al-mujtahid al-'adil huwa hukm al-Qur'an wal Rasul. Maka itu semua yang dimaksudkan adalah bahwa hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid yang adil itu merupakan hukum Al-Quran dan itu merupakan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidha jaa fi ba'd ar-riwayat anna ar-raji' ala hukmihi kar-raji' 'ala Allah. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa yang menolak kepada hukum ketetapan mujtahid yang adil itu berarti sama menolak kepada hukum Allah. Wa ma'na hadza aydan anna an-nabiyya mawjudun bi wujudil Qur'an alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Dengan keterangan tersebut bahwa Nabi itu selalu ada dengan keberadaan Al-Quran. Al-Quran yang selalu ada sepanjang masa dan zaman, itu artinya disertai dengan hukum-hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Al-Quran itu la ya'ti al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tidak pernah datang
kepada Al-Quran suatu kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, sebagaimana yang telah tertera di dalam surat Fussilat ayat 42. Jadi Al-Quran itu kebenaran mutlak. Al-Quran tidak pernah disentuh kebatilan dari arah manapun juga. Maka seseorang yang bisa mengeluarkan hukum dari Al-Quran secara cermat dan tepat, maka itu berarti sama menegakkan hukum seperti yang telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selalu menyertai Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dijadikan narasumber hukum oleh mujtahid yang adil. Waqad ajaza Ibnu Arabi fi qawlihi, man hafizal Qur'ana faqad adraja an-nubuwata baina jambayhi. Ibnu Arabi memaparkan bagi mujtahid yang adil menguasai Al-Quran dan dia telah mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran, maka berarti dia telah menyertai Nabi di hadapannya. Itu bukan hukum mujtahid yang adil, itu sebagai hukum ketetapan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tab'an ala syartit tadabburi wal imanil khalis. Itu semua berlaku memiliki syarat. At-tadabbur, al-iman. Mujtahid yang adil itu sudah memiliki pengalaman. Mujtahid yang adil itu tidak memiliki tendensi lain kecuali hanya memiliki iman yang tulus.